Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas manajemen 06 kelompok 7 yang beranggota 1. Lina Heni Puspita, NPM 202000119. 2. Rehananda Asamulyono, NPM 202000293. 3. Fatmanita Sari, NPM 202000296. Di sini kami akan menyampaikan presentasi yang berjudul Pengertian Akidah atau Iman, Pengertian Ahlu Sunnah wal Jamaah sebab penyimpangan di dalam akidah, kelompok-kelompok menyimpang, Syiah, Khawarij, Murijah, dan Mutazilah. 1. Pengertian akidah atau iman. Akidah menurut bahasa Arab berasal dari perkataan akidah yang berarti ikatan. Secara istilah adalah keyakinan hati atas sesuatu. Kata akidah tersebut dapat digunakan untuk ajaran yang terdapat dalam Islam dan dapat pula digunakan untuk ajaran lain di luar Islam. Dalam ajaran Islam, akidah Islam merupakan keyakinan atas sesuatu yang terdapat dalam apa yang disebut dengan rukun iman, yaitu keyakinan kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, serta takdir baik dan buruk. 2. Pengertian Ahlu Sunnah wal Jamaah. Aswaja merupakan sebuah singkatan yang memiliki kepanjangan Ahlu Sunnah wal Jamaah. Kepanjangan tersebut merupakan frase dari kata-kata bahasa Arab, yaitu Ahlu Sunnah Jamaah. Kata ahlu diartikan sebagai keluarga, komunitas, atau pengikut. Kata al-sunnah diartikan sebagai jalan atau karakter. Sedangkan kata al-jamaah diartikan sebagai perkumpulan atau kelompok golongan. Arti sunnah secara istilah adalah segala sesuatu yang diajarkan Rasulullah SAW, baik berupa ucapan, tindakan, maupun ketetapan. Sedangkan al-jamaah bermakna sesuatu yang telah disepakati komunitas sahabat Nabi pada masa Rasulullah SAW dan pada era pemerintahan Khulafah ar-Rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Dengan demikian, Ahlu Sunnah wal Jamaah adalah komunitas orang-orang yang selalu berpedoman kepada sunnah Nabi Muhammad SAW dan jalan para sahabat beliau, baik dilihat dari aspek akidah, agama, amal-amal lahiriah, atau akhlak hati. 3. Sebab-sebab penyimpangan akidah. Dalam kamus KBBI, kata penyimpangan berasal dari kata simpang, yang berarti sesuatu yang memisah, membelok, bercabang dari yang lurus induknya, dan penyimpangan yaitu proses, cara, dan perbuatan. Menyimpang atau bertindak di luar kaidah yang berlaku. Penyimpangan dari agama Islam yang benar adalah kehancuran dan kesesatan, yaitu pemahaman yang menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah. Karena konsep manusia menurut Islam untuk mengetahui bahwa manusia merupakan tujuan utama di bawah pencipta alam. Ahmad Hanafi, 2016, 161. Penyimpangan itu disebabkan oleh sejumlah faktor, yang diantaranya 1. Tidak memahami pemahaman akidah yang benar karena kurangnya pengertian dan perhatian. Akibatnya, berpaling dan tidak jarang menyalahi bahkan tim akidah yang benar. 2. Fanatik kepada peninggalan adat dan keturunan. Karena itu dia menolak akidah yang benar. Seperti firman Allah SWT tentang umat terdahulu yang bersedia menerima akidah yang dibawa oleh para nabi. 3. Taklid buta kepada perkataan tokoh-tokoh yang dihormati tanpa melalui seleksi yang tepat sesuai dengan pendapat Al-Quran dan Sunnah. Sehingga tokoh panutannya sesat, maka ia ikut tersesat.
Ketiga, berlebihan atau ekstrim. Dalam mencintai dan mengangkat para wali dan orang yang sudah meninggal dunia, sehingga menempatkan mereka setara dengan Tuhan atau dapat diterima seperti perbuatan Tuhan. Kuburan-kuburan mereka dijadikan tempat meminta, bernazar, dan berbagai ibadah yang ditujukan hanya kepada Allah. Demikian itu pernah dilakukan oleh kaumnya Nabi Nuh alaihissalam ketika mereka mengagungkan kuburan para solihin. Kelima, lengah dan acuh tak acuh dalam mengkaji ajaran Islam disebabkan silau terhadap peradaban Barat. Tak jarang mengagungkan para pemikir dan ilmuwan Barat, serta hasil teknologi yang telah dicapainya sekaligus menerima budaya mereka. 6. Pendidikan di dalam rumah tangga banyak yang tidak berdasar ajaran Islam, sehingga anak tumbuh tidak mengenal akidah Islam. Munculnya kelompok-kelompok menyimpang. 1. Kelompok Syiah. Syiah adalah kelompok menyimpang yang cukup awal muncul dari tubuh kaum muslimin. Awalnya penyimpangan ini hanya sekedar melebihkan Ali dan ahli bait Rasulullah. Lalu penyimpangan mereka semakin parah sampai pengkultusan sebagai ahli bait. Demikianlah setiap penyimpangan dan bid'ah pada umat ini. Awalnya benar-benar kebenaran, kemudian membesar dan bahkan dapat mengeluarkan pelakunya dari Islam. Di antara pokok penyimpangan Syiah. 1. Syiah meyakini bahwa kitab suci Al-Quran yang ada sekarang tidak autentik lagi alias telah mengalami penambahan dan pengurangan. 2. Orang Syiah mengkafirkan para sahabat Rasulullah kecuali segelintir orang saja seperti Abu Dzar, Salman Al-Farisi, dan lainnya. Termasuk yang dikafirkan oleh mereka adalah Abu Bakar Asy-Syiddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anhu ajma'in. 3. Orang Syiah atau khususnya Rafidah meyakini bahwa imamah atau kepemimpinan kaum muslimin hanya ada pada imam mereka yang 12. Meyakini imamah adalah salah satu rukun Islam bagi mereka. Mereka memiliki banyak keyakinan yang hulu atau berlebihan tentang imam-imam mereka, seperti keyakinan bahwa imam-imam mereka maksum dan melihat hal yang gaib. 4. Orang Syiah menghalalkan bahkan mengabaikan nikah mut'ah atau kontrak, yaitu nikah dalam durasi tertentu, misal sehari atau sepekan, padahal jelas bahwa nikah mut'ah dilarang dalam Islam karena pada hakikatnya nikah mut'ah adalah zinah yang terselubung. Penyimpangan yang telah dinyatakan para ulama tersebut bukan tuduhan semata-mata, tetapi benar-benar wilayah dalam kitab-kitab rujukan mereka, seperti kitab Al-Kafi, Al-Istibsar, Biharul Anwar, dan lainnya. Masih banyak sekali penyimpangan yang dimiliki kaum Syiah, tetapi mereka selalu berupaya membungkus kesesatan dan penyimpangan mereka dalam sesuatu yang indah, agar orang-orang tertarik. Seperti klaim mereka bahwa mencintai dan menolak umpan ahlu. Mereka juga gemar melakukan dusta dan taqiyah atau pura-pura untuk menutupi penyimpangan mereka. Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, "Saya tidak pernah melihat seseorang pun penganut hawa nafsu yang lebih berdebu dalam pengakuan dan lebih banyak bersaksi palsu melebihi kaum Rafidah." Sekarang ini Syiah menjadi aliran yang sangat berbahaya karena selain sebagai gerakan ideologis, juga sebagai gerakan politik. Banyak sekali aliran atau firqah dalam Syiah, sebagiannya lebih parah dari yang lain. 2. Khawarij. Secara etimologis, kata Khawarij berasal dari bahasa Arab, yaitu kharoja, yang berarti keluar, muncul, timbul, atau memberontak. Jadi berdasarkan etimologi, Khawarij berarti setiap muslim yang ingin keluar dari kesatuan umat Islam. Adapun Khawarij dalam terminologi ilmu kalam adalah suatu sekte atau kelompok atau aliran pengikut Ali bin Abi Thalib yang keluar dari barisan karena ketidaksepakatan terhadap keputusan Ali yang menerima arbitrase atau tahkim dalam perang Siffin pada tahun 37 Hijriah atau 657 Masehi dengan kelompok Bughat atau pemberontak Muawiyah bin Abi Sufyah perihal persengketaan khalifah.
Bersama dengan Syiah, Khawarij adalah sekelompok menyimpang yang pertama kali muncul dalam tubuh umat Islam sekitar tahun 37-40 Hijriah. Bahkan, benih-benih mereka telah muncul sejak zaman Nabi. Di dalam tubuh Khawarij terdapat banyak sekali firqah atau kelompok sempalan, tetapi ini akidah atau pemikiran mereka hampir sama. Di antaranya, A. Mengkafirkan pelaku kabir atau dosa besar. B. Pengkafiran kaum muslimin secara umum dan negara kaum muslimin. C. Mereka adalah orang-orang yang menarik tangan atau keluar baiat dari pemimpinan kaum muslimin dan melakukan pemberontakan baik dalam hati, dengan lisan, atau bahkan dengan mengangkat. Mulai nampaknya munculnya Khawarij adalah saat terjadi perang Siffin yang terjadi antara Khalifah Ali dan ahli Syam. Saat itu, ahli Syam menawarkan kepada Ali untuk melakukan tahkim atau perundingan yang diwakili 2 orang laki-laki, atau satu dari Irak dan satu dari Syam. Khalifah Ali pun menyetujuinya. Orang-orang Khawarij atau yang mana awalnya berada di dalam barisan pasukan Ali pun mengingkari urusan tahkim lewat perwakilan ini. Mereka mengatakan bahwa itu berarti berhukum dengan selain hukum Allah, sambil mengulang-ulang firman Allah, sesungguhnya hukum hanya milik Allah. Quran Surat Yusuf ayat 40. 3. Aliran Murji'ah. Aliran Murji'ah merupakan salah satu aliran yang mempelajari dalam teologi Islam. Munculnya aliran ini dilatar belakangi oleh masalah politik, yaitu soal khalifah atau kekhalifahan. Setelah terbunuhnya Khalifah Utsman ibn Affan, umat Islam terpecah ke dalam 2 kelompok besar, yaitu kelompok Ali dan Muawiyah. Kelompok Ali lalu terpecah pula ke dalam 2 golongan, yaitu golongan yang setia kepada Ali disebut Syiah, dan golongan yang keluar dari barisan Ali disebut Khawarij. Ketika berhasil mengungguli 2 kelompok lainnya, yaitu Syiah dan Khawarij, dalam merebut kekuasaan kelompok Muawiyah, lalu membentuk dinasti Umayyah. Syiah dan Khawarij bersama-sama dengan kekuasaannya dan saudara Muawiyah karena menuduh Muawiyah merebut kekuasaan yang seharusnya milik Ali dan keturunannya. Sementara itu, Khawarij tidak mendukung Muawiyah karena ia menyimpang dari ajaran Islam. Dalam pertikaian antara ketiga golongan tersebut, terjadi di tengah-tengah suasana pertikaian ini, muncul sekelompok orang yang menyatakan diri tidak ingin terlibat dalam pertentangan politik yang terjadi. Kelompok inilah yang kemudian berkembang menjadi golongan Murji'ah. Beberapa keyakinan menyimpang dari Murji'ah. A. Definisi iman hanyalah pembenaran dalam hati, atau pembenaran dengan hati dan lisannya saja tanpa memasukkan amalan. B. Amalan tidak masuk dalam hakikat iman, juga bukan bagian dari iman. Jika amalan hilang seluruhnya, iman tidak akan hilang seluruhnya. C. Pelaku maksiat tetap dikatakan sebagai seorang mukmin yang sempurna imannya. D. Amalan hanya masuk dalam kewajiban iman dan buahnya. Amalan masuk dalam hakikat iman. E. Iman mengatasi kenaikan dan tidak berkurang karena iman hanyalah pembenaran dengan hati yang tidak bisa masuk menambahkan atau berhadiah. 4. Mu'tazilah. Mu'tazilah adalah kelompok Al-Khaniyah, ahli akal, kalamiah dan filsafat. Tokoh aliran ini adalah Imam Abu Al-Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Secara harfiah, kata Mu'tazilah berasal dari kata intazala, yang berarti berpisah atau memisahkan diri, yang berarti juga menjauh atau menjauhkan diri. Kata-kata ini diulang dalam Al-Quran sebanyak 10 kali, yang kesemuanya mempunyai arti sama, yaitu al-ibtiad, ani al-sya'id, menjauhi sesuatu. Secara terminologi, sebagian ulama mendefinisikan Mu'tazilah sebagai satu kelompok dari Qadariyah, yang berselisih pendapat dengan umat Islam yang lain dalam permasalahan hukum pelaku dosa besar yang dipimpin oleh Bashir bin Atta dan Amr bin Ubaid pada zaman Al-Hasan Al-Bashir. Aliran ini muncul di kota Basrah, Irak pada abad kedua Hijriah, tahun 105-110 Hijrah, tepatnya pada masa pemerintahan Khalifah Abdul Malik
bin Marwah dan Khalifah Hisham bin Abdul Malik. Munculnya aliran Mu'tazilah sebagai reaksi atas pertentangan antara aliran Khawarij dan aliran Murji'ah mengenai soal orang mukmin yang berdosa besar. Menurut orang Khawarij, orang mukmin yang berdosa besar tidak dapat dikatakan mukmin lagi, melainkan sudah menjadi kafir. Sementara itu, kaum Murji'ah tetap menganggap orang mukmin yang berdosa besar itu sebagai mukmin, bukan kafir. Sebenarnya, kelompok Mu'tazilah ini telah muncul pada pertengahan abad pertama Hijrah, yakni diistilahkan pada sahabat yang menggunakan diri atau netral dalam peristiwa-peristiwa politik. Aliran ini, pada kenyataan aturan esensial berpikir ini terdiri dari 3 komponen. Pertama adalah pengakuan masing-masing bahwa lapisan masing-masing realitas memiliki logika berpikir yang sesuai dengan kodrat itu sendiri. Kedua adalah pengakuan bahwa kebenaran dari lapisan lain dapat diterima melalui keyakinan atas dasar otoritas, aturan berpikir, dan tidak yakin. Ketiga adalah pengakuan bahwa lapisan realitas merupakan kesatuan dasar Tuhan yang diterima dalam Islam. Jadi, aliran ini tidak menentukan hukum kafir bagi pelaku dosa besar. Demikianlah, perselisihan ini menjadi perselisihan keagamaan setelah pada mulanya merupakan perselisihan politik sehingga menjadi salah satu pembahasan ilmu tauhid yang penting. Semakin masalah jabatan khalifah juga menjadi bidang kajian ilmu ini. Meskipun tepat untuk di bab ilmu fikih, karena hukum amaliyah bukan masalah. Hal ini karena masalah pemimpin pemerintah pada garis besar merupakan kemaslahatan yang berkaitan dengan orang yang pantas untuk urusan-urusan kaum muslimin. Bukan masalah kepercayaan yang berkaitan dengan salah satu dasar agama. Tetapi, berhubungan dengan sebagian kelompok mengajukan beberapa pendapat yang hampir membawa kepada penolakan terhadap banyak kaidah Islam. Maka, para tokoh ilmu tauhid menjadi masalah jabatan khalifah itu sebagai salah satu bidang kajian mereka. Untuk dibahas secara objektif, jauh dari fanatisme dan hawa nafsu, dengan tujuan untuk memperoleh kebenaran tentang masalah tersebut, demi menjaga akidah-akidah agama yang benar, karena banyaknya masalah-masalah lain yang masuk di dalam ilmu tauhid. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dalam tutur kata, kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.